ada sensor dan kamera. Jadi kamera ini di sini berfungsi untuk mendeteksi wajah gitu. Portal yayasan ini terintegrasi dengan alat yang dibuat teman saya tadi, kemudian terintegrasi juga dengan aplikasi mobile yang ada di sini. Jadi inti dari alat ini bisa dilihat di sini, intinya itu dari Raspberry yang terdiri dari di sini ada push button, di sini ada modul GPS, di sini ada headset, di sini ada juga kamera, di sini ada sensor, dan juga di sini ada sound card dan mic-nya gitu, mikrofon. Jadi cara kerja alat ini kita mulai dari push buttonnya dulu. Jadi di sini ada 4 push button di sini. Dari yang push button yang pertama itu untuk memasukkan tujuan lokasi yang diinginkan gitu. Jadi untuk memasukkan tujuan lokasi yang diinginkan, jadi pertama kita tekan dulu push button yang pertama ini, kemudian kita masukkan tempat yang diinginkan melalui mikrofon gitu. Jadi kita tekan tombol 1, kemudian contohnya kita katakan masjid kepada mic ini. Jadi nanti akan muncul sistem navigasinya melalui dari earphone gitu. Jadi nanti ada bertahap sistem navigasinya. Di sini juga ada tombol 3 dan tombol 4. Jadi tombol 3 dan tombol 4 itu berfungsi untuk untuk menentukan sistem navigasinya gitu. Jadi tombol 3 untuk menentukan sistem navigasi selanjutnya. Jadi misalnya yang pertama muncul nanti adalah 100 meter ke utara. Nanti kalau kita sudah melalui 100 meter nanti ke arah yang diinginkan, nanti ada notifikasi dari earphone-nya ingin dilanjutkan atau tidak. Kalau ingin dilanjutkan kita tekan tombol 3, tapi kalau kita ingin kembali ke tempat sebelumnya kita pencet lagi di tombol 4 gitu. Nah, di sini ada sensor dan kamera. Jadi kamera ini di sini berfungsi untuk mendeteksi wajah gitu. Jadi jika nanti sensornya mendeteksi ada gerakan, maka kameranya akan aktif untuk menangkap objek gitu. Jadi kalau nanti kameranya sudah aktif menangkap objek, jadi akan diproses apakah ada wajah manusia atau tidak di situ. Jika ada wajah manusia, maka nanti akan keluar informasi dari earphone kalau di depan ada orang. Kalau tidak terdeteksi wajah, maka akan keluar informasinya ada halangan di depan gitu. Nah, yang kemudian di sini ada tombol 2, di sini ada tombol panic button atau emergency gitu. Jadi kalau misalnya nanti yang memakai alat ini merasa tersesat atau merasa tidak tahu mau kemana atau kebingungan memakai alatnya, bisa menekan tombol ini untuk mengirimkan lokasi ketika lokasi berada gitu kepada web server atau kepada pengurus yayasan untuk mengetahui di mana lokasi tunanetra tersebut berada, untuk memberitahu kalau tunanetranya sedang dalam kesulitan gitu. Itu ya jenis alatnya, pemirsa. Jadi sangat mudah, nanti teman-teman tunanetra bisa memakainya, tapi mohon bersabar karena ini proses dan nanti pasti akan launching. Dan nanti bisa teman-teman juga mulai bisa memakai ketika ini sudah launching dan bisa sudah diperbanyak, syukur-syukur bisa gratis gitu untuk teman-teman. Nah, ini mohon doanya untuk teman-teman tunanetra di mana saja Anda berada, dan para pemirsa sekalian, barangkali ini adalah inovasi terbaru dari kami dari Institut Teknologi PLN Jakarta. Kemudian webnya bisa dijelaskan, web yang sudah dibuat untuk untuk Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa seperti apa? Terus alamat webnya gitu. Baik, di sini saya membuat
portal yayasan dan juga aplikasi mobile berbentuk aplikasi Android di sini. Nah, di sini saya membuat portal yayasan untuk Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa yang tadinya itu belum ada sama sekali. Bisa teman-teman lihat atau kunjungi di www.yktpb.org. Di situ akan ada halaman home, berita, latar belakang, kontak, donasi, kemudian ada seputar tentang Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Nah, untuk tombol admin ini yang bisa masuk hanya admin saja. Jadi untuk teman-teman pengunjung atau para donatur bisa melihat item-item atau menu-menu yang ada di depan ini. Ada home, kemudian berita, dan lain-lainnya. Kemudian portal yayasan ini terintegrasi dengan alat yang dibuat teman saya tadi. Kemudian terintegrasi juga dengan aplikasi mobile yang ada di sini. Jadi kita menekankan, misalkan kita masuk sebagai admin, pada aplikasi mobile ini terdapat ada 5 menu dengan menu logout. Yang pertama adalah profile, kemudian find location, ada tracking, dan ACT. Profile ini adalah profile yang masuk sebagai admin. Kemudian find location, kita bisa klik di sini, kita bisa melihat di mana tunanetra itu berada. Kita bisa lihat. Kemudian tracking adalah mengirimkan data latitude longitude. Kemudian di situ ada jamnya juga, kita bisa lihat di sini. Dan juga ada ACT. ACT ini adalah action. Jadi ketika tunanetra itu tersesat, maka dia akan mengirimkan data di sini bahwa saya terjatuh. Kemudian ketika kita akan menuju tunanetra itu akan ada tombol tracking di sini. Nah, jadi petugas yayasan bisa melihat langsung atau mengikuti jalan yang sudah si alat itu berikan kepada aplikasi ini. Jadi untuk portal dan web, untuk portal dan aplikasi terintegrasi dengan alat yang sudah dibuat oleh teman saya tadi. Ya, itu aja ya dari webnya. Jadi Pak, gimana perasaan Bapak atau ada pesan untuk teman-teman disabilitas atau para pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa? Silakan Pak. Ya. Jadi pertama yang mau saya ucapkan adalah terima kasih dulu Pak kepada Yayasan Tunanetra Peduli Bangsa ini karena dapat menerima kami ya dengan tangan terbuka untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di sini. Kemudian kepada para penyandang tunanetra sebenarnya saya sangat bangga gitu ya kepada setelah diceritakan oleh Pak Maniso tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh para penyandang tunanetra dengan yang kata orang itu memiliki keterbatasan, tapi setelah diceritakan sebenarnya makanya istilah disabilitas itu sekarang bukan lagi disabilitas gitu Pak ya, tapi berganti menjadi difabel gitu ya. Jadi bukan berarti yang tidak memiliki indera penglihatan misalkan itu dibilang disable, tidak disable, sebenarnya mereka juga able gitu ya, tapi hanya difabel, tapi hanya berbeda saja. Oke. Jadi artinya untuk para difabel gitu ya, kami bertiga dari Institut Teknologi PLN bangga dengan Bapak atau Ibu semuanya. Semoga doakan kami supaya kami bisa sedikit membantu apa yang dirasakan sulit bagi Bapak dan Ibu para penyandang tunanetra atau difabel. Semoga kami juga diberikan panjang umur dan kesehatan sehingga bisa memberikan sedikit kontribusi untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdul Rasid, dan terima kasih untuk semuanya. Adik-adik juga terima kasih, mudah-mudahan jadi sarjana atau mahasiswa terbaik ya skripsinya, dan jangan jadi mahasiswa paling lama. Ya itu yang paling penting. Tapi kalau disayang oleh pembimbing beda lagi. Ya, gitu ya. Jadi terima kasih pemirsa sekalian, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya untuk terus kita bisa membangun yayasan ini biar lebih
baik lagi dan bisa berbagi terhadap sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.